teman-teman Honda Ismi, apa kabarnya nih teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Nah, selamat datang di tayangan perdana dari Honda TV ID. Nah, buat yang belum tahu nih, Honda TV ID itu apa sih? Nah, jadi ini adalah tayangan perdana Honda yang akan ada setiap minggunya ya, hari Jumat jam 5 sore. Oh iya, aku belum kenalin diri aku ya. Aku Miki dan aku akan temenin sore hari kalian selama 15 menit ke depan di tayangan Honda TV ID. Nah, di hari ini saya akan mengulas banyak hal nih teman-teman. Mulai dari informasi bersama narasumber spesial, kemudian ada juga program-program menarik dari Honda, juga ada kuis interaktif dengan hadiah menarik yang bisa kamu semua ikutin. Oke, jadi pastiin untuk nonton terus dan pantengin sampai selesai, karena siapa tahu kamu yang jadi pemenang di kuis nanti. Oke, sebelum kita masuk ke sesi talk show nih, aku mau cerita sedikit mengenai event yang diadakan oleh Honda Prospect Motor. Jadi pada bulan lalu kita baru aja mengadakan Honda Brio Virtual Drift Challenge. Jadi ini adalah sebuah game virtual yang bisa kamu download di handphone kamu, bisa kamu ikuti, dan siapa tahu kamu akan memenangkan total hadiah sebesar 35 juta rupiah. Kemarin sendiri aplikasi ini sudah di-download oleh lebih dari 50.000 orang di seluruh Indonesia. Nah, siapa tahu nih, mungkin di antara kamu yang nonton, kamu juga sudah download aplikasi ini ya guys. Oke, jadi dari 50.000 orang itu ada 3.600 peserta yang ikut serta ke dalam kompetisi seri pertama, dan kita sudah memilih 50 pemenang dengan poin terbanyak. Buat kamu nih yang belum sempat join di BVDC seri kedua, kita masih akan buka perlombaannya dari tanggal 22 Oktober sampai 4 November. Ingat ya teman-teman, buat yang belum ikutan, siapa tahu kamu bisa memenangkan total hadiah sebesar 35 juta rupiah ya. Jadi dari 22 Oktober sampai 4 November, kamu bisa mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya untuk menjadi yang termasuk ke dalam 50 orang dengan poin terbanyak. Oke, untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa kunjungi website Honda Indonesia atau Instagram Honda Ismi. Nah, sekarang aku akan mulai bagi-bagi hadiah nih buat kalian semua yang lagi nonton sekarang. Nah, buat kamu yang mungkin pengen ikutan, caranya gampang banget. Aku akan kasih satu pertanyaan dan kamu tinggal jawab di kolom komentar nih sekarang. Hadiahnya buat 3 orang yang berhasil jawab pertanyaan aku dengan cepat dan tepat, kamu akan dapat voucher uang elektronik senilai Rp150.000. Nah, gampang banget kan caranya? Oke, jadi siap-siap nih teman-teman ya, aku akan kasih pertanyaannya. Pertanyaannya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa seri kedua Brio Virtual Drift Challenge dibuka? Tadi kan aku udah sebutin tuh ya, udah aku sebutin 2 kali itu ya. Oke, jadi buat teman-teman yang tadi sempat nonton bisa langsung segera dijawab sekarang ya. Atau buat yang tadi belum sempat nonton, kamu bisa cek jawabannya di postingan Instagram Honda Ismi. Atau kamu juga bisa kunjungi website Honda Indonesia untuk cari tahu periode seri keduanya. Oke, sekarang ayo buruan kamu jawab di situ. Dan nanti pemenangnya akan aku umumin di akhir acara, oke? Jadi tonton terus acara ini, nanti aku akan umumkan. Nah, kemudian seperti yang tadi aku udah bilang nih, kita sudah ada kedatangan salah satu narasumber menarik nih pada hari ini. Nah, sudah ada bersama kita, ada Mas Alvin Bahar. Nah, udah masuk belum nih? Udah, oke. Sementara kita nunggu ya guys, kita tunggu Mas Alvin masuk, mungkin aku akan ceritain sedikit nih mengenai narasumber kita pada hari ini. Ya, mungkin di antara kamu ada yang belum mengenal lebih jauh ya mengenai Mas Alvin ini. Jadi, Mas Alvin adalah pembalap Honda Racing Indonesia yang sudah gabung sama kita nih sejak 2002. Nah, ini udah datang nih kebetulan. Halo Mas Alvin. Halo Niki. Halo, apa kabar Mas? Baik ya Ya, Mas? baik Niki. Iya, Gitu. semoga sehat terus ya buat Mas Alvin dan Akila ya, biar siap balapan lagi nih pastinya. Iya, udah lama nih nggak balapan. Udah nggak sabar pengen balapan seri satu. Oh, itu pasti. Oke. Nah, jadi guys, nih kita udah kedatangan Mas Alvin, dia pembalap Honda Racing Indonesia dan dia sudah juara nasional sebanyak 8 kali. Itu banyak banget ya. Jadi dia pembalap yang mengumpulkan gelar juara nasional terbanyak. Oke.
Nah, Ya, langsung aja nih, Mas Alvin, mungkin kita mm-mm, ngobrol-ngobrol dikit ya, Mas. ya, Oke, ini kan sekarang kita lagi pandemi nih, Mas. Ya, dan ah, itu banyak yang terdampak ya, baik aku yang kerja kantoran atau Mas Alvin yang ah. pembalap. Bisa diceritain nggak sih dampak pandemi ini ke Mas Alvin seperti apa? Ya otomatis kalau balap kan event itu outdoor. Jadi Hmm, akhirnya semua kegiatan outdoor termasuk kegiatan olahraga, balap mobil, balap motor, semuanya ditunda sampai situasi COVID ini mulai mereda. Dan sampai sekarang ini kita belum dapat pengumuman kira-kira bisa kapan. Jadi kita berharap sih semoga situasi di Indonesia cepat membaik, vaksin bisa cepat ditemukan, baik di hmm, Indonesia maupun di negara-negara lain. iya, iya. Iya sih, benar. Pasti pengaruh banget ya, Mas. Mas Alvin terakhir balap kapan, Mas? Terakhir balapan Desember berarti ya di BSD Grand Prix. Desember. Oh, Desember 2000. Desember 2019. Berarti Oh, sekarang udah 10 bulan ya nggak balapan. udah 10 bulan ya. Iya, benar. Tapi pasti udah siap kan ya, Mas, buat balapan di tahun depan nih. Siap, karena walaupun nggak balapan tetap latihan walaupun masih secara virtual. Nah, betul. Eh, nggak bisa latihan di sirkuit. Walaupun sirkuit Sentul sendiri yang kita punya itu kan relatif aman karena kan sepi ya, nggak ada orang. Hmm. Nah, Iya. tapi kemarin juga sempat libur karena ada pengaspalan ulang. Jadi dimanfaatin oleh sirkuit Sentul juga untuk memperbarui dan meremajakan dari sirkuit itu sendiri. Oke. Wah, Mudah-mudahan sih bulan depan udah dibuka kembali, jadi kita bisa latihan lagi di sirkuit Sentul. mulai latihan lagi ya. Wah, berarti enak ya, Mas. Tahun Mm-mm. depan berarti udah aspalnya baru, udah enak lah ya buat balap ya. Iya, itu Hmm. seru tuh nanti. Iya, oke. Nah, Mas Alvin Mm-mm. nih, kita kan mau balap lagi nih di tahun depan. Mm-mm. Nah, kalau dari Mas Alvin sendiri, ada nggak sih yang biasa Mas Alvin lakuin supaya badan itu tetap fit gitu ya, tetap sehat, sehingga siap Mm-mm. untuk balapan lagi di tahun depan? Ada nggak yang Mas Ya, lakuin biasa? yang dilakuin nggak ada, hampir nggak banyak berubah, tetap sama. Karena balapan nggak balapan olahraga kan, kita tetap harus olahraga teratur, hidup teratur, makan teratur, dan istirahat yang cukup. Nah, cuma selama pandemi kan kemarin sempat lockdown, nggak bisa kemana-mana. Jadi ya akhirnya kebanyakan di rumah dan itu kita mesti mengakali, jadi ada kegiatan di rumah. Dengan adanya di rumah itu kan kita agak, apa ya, yang berbeda itu kan kita jadi jarang keluar, kurang sinar matahari, dan kalau kurang gerak itu jadi kurang keringetan gitu. Jadi akhirnya saya mesti mencari alternatif olahraga di dalam rumah dan tetap kena sinar matahari pagi yang cukup kayak gitu. Ya mungkin bisa diceritain dikit Mas, biasanya olahraga apa sih yang biasa Mas Alvin lakuin dari rumah gitu? Olahraga di rumah macam-macam, tapi biasanya lebih ke pakai body weight karena di rumah juga kan nggak ada perlengkapan fitness seperti di tempat fitness. Jadi Ya. cuma ada dumbbell. Misalnya kalau kayak push up, terus misalnya plank atau apapun itu yang lebih lebih apa ya lebih banyak menggunakan berat tubuh kita sendiri gitu. Dan waktu kemarin itu waktu pas awal lockdown kan sambil saking bingungnya gitu ya, kan kita juga nggak boleh terlalu, mesti cukup sinar matahari pagi dan nggak boleh terlalu banyak selonjoran juga gitu, nggak boleh yang dibilang kaum rebahan gitu kan. Jadi jadi tetap mesti aktivitas di rumah walaupun nonton TV. Kadang-kadang kalau udah kebanyakan duduk juga kadang-kadang saya nonton TV juga sambil berdiri aja gitu. Oh Nah, terus gitu. sempat olahraga di dalam rumahnya itu, naik turun tangga itu juga lumayan tuh dipakai juga. Oh, Nah, kebetulan ada olahraga yang hobi itu masih bisa dijalanin di rumah selama pandemi kemarin, yaitu water sport gitu. Tapi ini water sportnya unik nih kalau buat pembalap. Kalau water sport itu biasanya orang biasanya bilangnya itu jet ski atau apa, ini water sportnya cuci mobil sendiri gitu. ya ampun, aku udah kirain water sport apa gitu ya. Water Enggak. sport apa yang bisa dilakuin dari rumah gitu, apa di kolam renang dan balon gitu. Ya, bener, cuci mobil juga kan bikin kita banyak gerak ya Mas, kan enak ya Iya, cuci iya, mobil, iya, iya. kita jadi sehat gitu ya. Iya, cuci mobil kalau niat juga keringetan juga kok banyak. Iya bener, saya juga kalau cuci mobil sendiri capek sih Mas. Iya, kalau disuruh cuciin mobil orang kan kita nggak mau keringetan ya, asal-asal siram aja. Terus nggak langsung dilap, biar aja jamuran gitu, ntar juga kering sendiri gitu kan. Tapi kalau mobil sendiri kan kita sayang, aduh jangan sampai jamuran nih. Jadi begitu Iya. pas habis dibilas, dilap pakai sabun, habis itu kita bilas sabunnya dan kita langsung lap kering Iya sebelum bener. menjadi jamur gitu.
Iya, mobil sendiri mah pasti dirawat banget ya Mas Alvin ya. Oke. Jadi lebih terawat karena ya itu sekalian buat hobi juga water sport itu tadi. Sport. Oke, nah selanjutnya nih Mas, selain kondisi Mm-mm. fisik, kan ada yang gak kalah penting ya, yaitu adalah Mm-mm. kondisi mental pikiran kita. Apalagi di Ya. masa-masa pandemi ini kan mungkin banyak yang mentalnya down atau jadi pesimis gitu ya. Nah mungkin Mas Akun bisa bagi-bagi gimana sih caranya supaya Mas tetap dapat berpikir positif di masa pandemi ini? Iya, jadi kalau kebetulan kalau pembalap juga kan memang harus selalu menjaga konsentrasi, emosi, dan pikiran. Jadi memang kita harus selalu menciptakan energi dan pikiran positif gitu kan, supaya kita lebih tenang gitu, terus menjalankan semua juga maksimal. Nah di masa pandemi kemarin akhirnya lebih banyak online. Sempet sih buka lebih, jadi buka apa ya, lebih banyak buka YouTube dibanding biasanya. Bahkan sempat coba-coba lihat TikTok, tapi nggak lama dan akhirnya mencoba ke balapan online gitu. Nah, terus belakangan ini juga kebetulan ada Akademi Digital Motorsport, itu lumayan. Jadi sekarang selain olahraga di rumah, ada latihan simulator, jadi kita bisa tetap latihan walaupun nggak latihan pakai mobil beneran, tapi kita pakai setir beneran dan pedal beneran, dan itu agak berat juga. Jadi main, balapan, sambil olahraga juga. Oh, oke. Jadi sebenarnya sih supaya kita itu nggak terus-menerus berpikir negatif ya, kita tuh otaknya harus jalan terus gitu ya. Kita harus melakukan banyak kegiatan walaupun kita di rumah gitu ya, Mas. Iya, jadi kemarin juga itu Avila gitu kan, saya sempat ngomong, dia bingung dia mau ngapain. Saya bilang kan kadang-kadang orang begitu ya. Maksudnya kalau lagi sibuk mau ngapain tuh bilang, aduh nggak ada waktu mau ini, nggak ada waktu itu buat itu. Begitu pas lagi kosong banyak waktu bingung. Kemarin mau ngapain nggak ada waktu apa ya gitu kan, mesti diingat-ingat Iya. lagi. Nah akhirnya saya ingetin ke dia supaya waktu kosong ini kita buat evaluasi yang kemarin. Jadi evaluasi yang tadinya waktu terbatas sekarang waktunya jadi jauh lebih banyak. Dan persiapan untuk nanti saat saat kita mulai hidup dengan new normal, dengan aktivitas itu kita bisa apa ya, lebih lebih baik lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan kita pikirin lagi strategi dengan adanya COVID ini, kita nggak tahu apakah itu nanti ada gelombang kedua, apa second wave itu, atau mungkin uh, mudah-mudahan nggak ada. Tapi kalau sampai ada virus lain lagi atau ada pandemi lain lain Aduh, lagi, kita mesti lebih siap menghadapi itu gitu. ya. Jadi kita mesti siap, yang namanya new normal itu bukan cuma lolos dari COVID, tapi untuk COVID dan sejenis-sejenis yang lainnya lagi nanti. Betul, betul. Penting banget ya. Oke. Kalau Mm-mm. gitu, sebelum kita tutup nih, Mas, aku ada pertanyaan Mm-mm. terakhir buat Mas Alvin. Ya. Mm-mm. Menurut Mas Alvin, the power of dreams itu apa? Menurut Mas? Mungkin Power ada of dreams. yang bisa Mas terapin ke kehidupan sehari-hari gitu. Ini kan motonya Honda nih, The Power of Dreams. Nah, mungkin Mas menjalankan itu saat balapan atau mungkin awal karir Mas gitu. Menurut Mas, Power of Dream itu apa? Ya, power of dreams itu yang saya rasain adalah kekuatan tambahan yang kita dapat dari mimpi besar yang ingin kita raih. Gitu. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi. Bermimpi itu bagus, gitu kan. Yang nggak bagus itu kan menghayal. Jadi bermimpi itu bagus. Udah ya, Kita punya mimpi itu, iya beda beda. Gitu. Jadi bermimpi itu bagus. Kita mesti punya impian. Kita mau ke mana? Kita mau menjadi apa yang kita ingin raih, dan raihnya itu nggak cuma satu, yaitu skala kecil, skala besar, jangka pendek, dan jangka panjang. Gitu. Wah, Kalau enggak, jadi kita mesti setiap ini harus ada tahapannya yang mesti kita rencanakan. Jangan sampai kita cuma mau ini, begitu satu selesai bingung mau ngapain. Atau kita tercapai satu langkah, terus berhasil, habis itu kayak puas, dan habis itu hidup kita grafiknya mulai turun. Jadi jangan pernah terlena dengan satu kesuksesan, karena masih banyak kesuksesan yang menunggu kita untuk kita raih. Dan si Power of Dreams ini memberi kita kekuatan untuk mengejar impian kita semua itu. oke, keren banget nih Mas Alvin. Nah, mungkin buat Iya, para terima kasih. ya, semoga terinspirasi ya buat kehidupan sehari-harinya supaya kita semua tetap semangat dalam mencapai mimpi-mimpi kita. Oke, makasih ya Mas Alvin udah datang di Talk Terima Show. kasih, Niki. Ya, semoga sehat dan sukses ya Mas buat balapan tahun depan. Amin, semoga sehat dan sukses buat Niki dan semua nih Honda Ismi dan semua kita rakyat Indonesia dan di dunia.
Oke, sip. Oke, thank you Mas. Iya, makasih Niki. Oke, teman-teman, tadi kita baru aja nih selesai ngobrol sama pembalap Honda Racing Indonesia, Mas Alvin Bahar. Nah, langsung aja nih, seperti yang udah teman-teman tunggu, saya akan bacain pemenang kuis pada hari ini. Tapi sebelum aku bacain kuisnya, mungkin buat teman-teman nih ada yang lagi berpikiran untuk beli mobil dalam jangka waktu dekat ya. Nah, itu kita dari Honda Prospect Motor lagi ada program menarik nih buat kamu-kamu semua, yaitu adalah program Sehat Bersama Honda. Nah, apa yang bisa kamu dapetin dari program ini? Nah, kamu bisa mendapat voucher sport utility sampai dengan 10 juta rupiah. Lumayan banget kan buat kamu yang pengen beli mobil, kamu bisa dapat voucher sport sebesar 10 juta rupiah. Caranya gampang banget, kamu tinggal posting foto kegiatan olahraga kamu. Terserah mau fotonya lagi jogging atau main bola atau main basket, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Nah, ini seperti yang aku lagi pakai nih sekarang template-nya. Kamu foto kegiatan olahraga kamu menggunakan template ini nih, seperti yang lagi kamu lihat sekarang atau seperti yang ada di TV ini. Nah, kamu tinggal foto menggunakan template-nya bisa kamu download di Instagram Honda Ismi. Kamu tinggal klik bagian filternya, nah kamu bisa langsung foto deh kegiatan olahraga kamu. Oke. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai program ini, kamu bisa datengin aja ke website Honda Indonesia atau Instagram Honda Ismi. Nah, oke, sekian. Nah, sebelum itu aku akan bacain ya pemenangnya untuk 3 orang yang tadi berhasil menjawab dengan cepat dan tepat. Oke, sebentar ya, aku cek dulu pemenangnya. Oi, udah ada belum pemenangnya? Bentar ya guys, aku ini adminnya lagi sibuk banget nih, adminnya lagi nyatet-nyatet nih siapa nih tadi yang komennya bener nih dan juga tepat gitu ya, cepat dan tepat. Nah, sementara adminnya nunggu nih lagi dikoleksi ya jawaban teman-teman, mungkin aku kasih tahu lebih lanjut ya mengenai program Sehat Bersama Honda ini. Nah, jadi seperti yang tadi aku bilang kan kamu bisa dapat nih hadiahnya sampai sebesar 10 juta rupiah yang bisa kamu pakai saat kamu beli mobil Honda. Nah, itu caranya. Ketika kamu posting foto kamu, itu kamu akan mendapatkan voucher 3 juta rupiah ya. 3 juta rupiah teman-teman. Nah, kemudian ketika kamu tag ke 5 orang teman kamu dan juga tag ke Honda Ismi, ke Instagram main dealer, nah kamu akan mendapatkan tambahan sebesar 2 juta rupiah. Nah, jadi totalnya ada 5 juta. Nah, buat kamu yang pengen dapat sampai 10 juta rupiah, kamu bisa kumpulkan like sebanyak-banyaknya sampai kita biasanya ngelihat itu tiap minggu ya. Jadi di akhir minggu kita akan cek siapa yang likes-nya paling banyak, dia akan dapat tambahan lagi sebesar 5 juta rupiah ya. Jadi tadi ada 3 juta, ditambah 2 juta ya jadi 5 juta, oke. Terus ditambah lagi nih 5 juta, jadi totalnya 10 juta rupiah. Lumayan banget kan buat teman-teman yang mau beli mobil. Nah, kita udah dapet nih list pemenangnya nih buat yang tadi udah menjawab nih. Oke, siap-siap nih. Mungkin kamu adalah salah satu yang menang ya. Yang pertama, di sini ada yang nama Instagramnya Wahyu Titasari. Oke, mana nih dari Wahyu Titasari? Mungkin bisa komentar di sini nih, menang nih hadiahnya. Kemudian ada Instagram atas nama a.okpra. Oke, kepada a.okpra juga mendapatkan hadiahnya. Dan yang terakhir ada Bapak Syafiq _Murtadlo. Oke. Ya, kita untuk yang menang, nanti dari admin Honda Ismi akan mengirim DM ke kamu. Jadi kamu pantengin terus Instagram. Nanti untuk klaim hadiahnya sebesar Rp150.000 uang elektronik bisa kamu dapatkan. Nah, buat kamu yang belum sempat menang, kamu masih bisa ikutan lagi di kuis minggu depan. Oke, jadi jangan kecewa, kamu masih ada kesempatan lagi sampai minggu depan. Nah, segitu aja dari aku, dan terima kasih buat para penonton Honda TV ID di tayangan perdana ini, dan aku juga berterima kasih buat seluruh peserta kuis yang udah ngeramein kuisnya.
Jangan lupa untuk follow sosial media Honda Ismi, ada Facebook, Twitter, Instagram, juga bisa datengin website Honda Indonesia untuk tahu informasi mengenai produk-produk Honda. Oke, kalau gitu acara ini saya tutup dengan satu quotes dari Soichiro Honda. Mungkin bisa memberi inspirasi lebih ya buat teman-teman di masa pandemi ini. Nah, quotes-nya adalah bahwa kesuksesan itu adalah 99% kegagalan. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin di masa pandemi ini menghadapi masa-masa sulit, mulai pesimis, pokoknya tetap semangat, jangan pokoknya pantang menyerah, oke, dan supaya kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Oke, saya Niki, sampai jumpa di tayangan berikutnya. Honda, the Power of Dreams.